Halo pemirsa, kembali lagi dalam podcast Polri Presisi bersama dengan saya Ibtu Ines. Dan kalau Ines sudah hadir, berarti sudah ada narasumber luar biasa yang hadir bersama dengan Ines. Dan di kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai sebuah informasi. Informasi apakah itu? Jadi kalau kita berbicara mengenai informasi, ada yang namanya Komisi Informasi yang bertugas untuk menerima, memeriksa, dan juga memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non-litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik. Nah, Komisi Informasi Pusat bertugas untuk menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan atau adjudikasi non-litigasi, menerima dan juga memeriksa serta memutus sengketa informasi publik di daerah. Selama Komisi Informasi Provinsi dan atau Komisi Informasi Kabupaten Kota ini belum terbentuk. Nah, dalam rangka memperkuat keterbukaan informasi publik dan menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan juga tidak menyesatkan tentunya, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama dengan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia bersinergi untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut. Lalu seperti apa implementasinya? Saat ini kita sudah kedatangan tamu spesial, seorang Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Bapak Gede Narayana SEMSI. Selamat datang, Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi kita mungkin udah spill-spill sedikit ya, Pak, mengenai Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi itu seperti apa, Pak? Nah, kalau boleh tahu, Pak, untuk tujuan sinergi ini kan tentunya untuk mendorong keterbukaan informasi publik. Nah, kemudian bagaimana langkah yang telah dijalankan untuk selama ini, Pak? Ya, jadi pertama lahirnya undang-undang itu kan mempunyai maksud dan tujuan. Salah satu tujuannya adalah good governance, tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, efektif, efisien. Untuk bisanya good governance itu dia harus bersinergi kan definisinya badan publik. Salah satu badan publiknya adalah Polri. Banyak sih badan publik yang lain. Kementerian juga badan publik. Nah, dia harus bersinergi karena good governance ini kan keniscayaan dalam era sekarang dan badan publik harus mewujudkan itu. Nah, salah satu sinerginya adalah ya kita melakukan monitoring evaluasi yang tiap tahun dilakukan. Kalau tadi Mbak Ines bilang sengketa itu adalah bagian akhir tuh. Kita bukan hanya menerima, memeriksa, memutus. Memang itu core-nya KI sengketa, tapi bukan itu maksud tujuannya. Jadi tadi good governance itu sinergi semua pihak untuk melaksanakan good governance. Bagaimana sinerginya? Ya masing-masing kan punya tugas fungsi masing-masing. Kita dalam hal keterbukaan informasi publik, mendorong mewujudkan informasi publik yang akurat, benar, tidak menyesatkan oleh Polri, oleh badan publik, dalam hal ini Polri gitu maksudnya. Itu. Baik. Kemudian Pak, kalau kita berbicara mengenai Polri tadi kan sebagai badan publik ya Pak ya, kan wajib untuk memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang 14 tahun 2008 ya Pak, tentang keterbukaan informasi publik. Nah, kalau untuk informasi yang mungkin istilahnya yang bisa lolos untuk disampaikan. Nah, kan ada nih Pak, kalau tidak salah ya Pak, mungkin pemirsa yang belum tahu Pak, silakan. Jadi undang-undangnya keterbukaan informasi publik. Nah, itu ada bahasa umum aja lah ya. Terbuka tertutup itu tadi maksudnya, lolos dan tidak lolos tuh. Cuman di undang-undang nggak ada terbuka tertutup, tapi adanya tertutup tuh dikecualikan. Tapi it's okay lah, kita pakai bahasa-bahasa gampang aja, ditutup atau ditutup, dibuka. Nah, kalau dia terbuka, prinsip dasarnya semua informasi di era terkini itu terbuka. Tapi ada sebagian kecil tertutup, namanya MALE, MALE, Maximum Access Limited Extension. Jadi dibuka seluas-luasnya dengan satu garis pembatas tertutup, tadi dikecualikan tadi. Nah, jadi yang terbuka apa? Informasi oleh badan publik masuk kategori berkala. Lalu apalagi serta-merta. Kategorinya gitu, jadi berkala, serta-merta, lalu tersedia setiap saat. Nah, itu yang terbuka, normanya terbuka, nggak bisa ditutup. Nah, lalu apa yang ditutup? Dikecualikan. Kalau Polri misalkan dalam proses hukum, atau terus pertahanan, hak atas kekayaan intelektual dan yang lain-lainnya, itu yang masuk dikecualikan. Nah, sekarang masuk lagi terbuka tadi apa? Polri harus menyampaikan profilnya Kepala Polri misalnya, itu bagian dari informasi berkala. Kenapa kan bisa saja bukan dirjen apa ya di sini ya? Apa sih deputy ya? Apa sih?
Kalau apa Pak? Kalau kepala itu kedeputian, kalau di kementerian kan ada dirjen, deputi, Kepala divisi atau kepala divisi, atau kan ada brigjen, ada apa. Itu kan dia bisa saja hari ini beliau besok udah enggak ya. Itu makanya berkala, definisi masuknya dia berkala. Gede update. iya, Brigjen Gede Narayana hari ini kepala humas, belum tentu sebulan lagi bisa aja saya Kapolri kan gitu, bisa aja kan. Nah kan dia harus profilnya itu kan berkala tuh, beda-beda. Jangan pas saya naik kemana yang posisi saya Mbak Ines. Nah Mbak Ines kan harus di profil juga, publik tahu. Itu yang berkala. Oke, jadi ibarat kata kalau tadi disampaikan informasi terbuka itu ada 3 tadi ya Pak, yang secara rutin diberikan, berkala, dan juga serta-merta. Tersedia setiap saat. Kemudian yang tertutup itu adalah yang dikecualikan. Begitu. Baik Pak. Kemudian bagaimana dengan penguatan fungsi pengawasan dan juga pelayanan publik yang selama ini telah dilakukan oleh KIP? Nah itu dia, pada dasarnya kita tadi kan saya spill dikit tuh tentang monitoring evaluasi. Ya, betul. Monitoring dan evaluasi itu kan kata lain setara dengan pengawasan itu loh Mbak. Jadi kami diberikan kewenangan untuk melihat, memonitor lah bahasanya, pelaksanaan hanya keterbukaan informasi publik. Di luar itu kan enggak ya. Tugas kami kan keterbukaan informasi publik yang sudah dilaksanakan oleh badan publik. Apa caranya kami monitoring evaluasi itu? Ya, monitoring evaluasi itu kita melihat apa sih informasi yang diberikan oleh Polri. Contohnya Polri. Tadi kan berkalanya mana? Serta mertanya mana? Tersedia setiap saat mana? Kan ada juga Polri ber-MOU dengan badan atau pihak lain. Nah, itu bagian dari tersedia setiap saat. Terus penyampaian informasinya seperti apa? Lalu yang dikecualikan mana? Nah, lalu ada juga pengadaan barang jasa, banyak tuh Mbak yang dilihat. Nah, lihatnya di mana? Melalui website. Pasti punya lah Polri. Apalagi Polri udah informatif nih. Nilainya 95 apa 96. Tinggi juga tuh informatifnya tahun lalu ya. Ya hal-hal seperti itu udah ada. Nah buktinya podcast juga udah ada. Itu kan bagian dari keterbukaan informasi publik, menginformasikan kepada publik gitu. Baik. Pak, kalau dari pengalaman Bapak, tentunya kalau kolaborasi ya Pak antara Polri dan juga Komisi Informasi Pusat ya, ini memastikan bahwa informasi pelayanan dan juga proses penegakan hukum itu tentunya mungkin dapat diakses, dalam artian bisa didapatkan oleh masyarakat informasinya. Nah, kalau dari pengalaman Bapak sendiri mungkin berkolaborasi dengan Polri, apakah pernah ditemui kendala saat ada di lapangan, mungkin ada dalam prosesnya? Ya, kalau itu ranah pribadi saya ya, bukan kelembagaan ya. Artinya komunikasi saya kan juga kebetulan udah cukup lama di Komisi Informasi ya. Ya kalau kategorinya paling senior lah di Komisi Informasi. Itu interaksi saya dengan petinggi-petinggi polisi, makan udah ada yang jadi Kapolda, udah yang jadi ini, yang dulu masih humas itu udah jadi Kapolda. Baik lah ya, baik secara kelembagaan maupun secara pribadi. Tapi memang kenapa ada KIP ini kan ada unsur publik ya, pelayanan informasi publik. Jadi ada masyarakat bisa saja memohon informasi kepada Polri atau kepada Polda. Misalkan kepada Polri ya. Kalau Polri jatuhnya ke Komisi Informasi Pusat, tapi kalau Polda jatuhnya ke Komisi Informasi Provinsi. Kebetulan saya di pusat, ada beberapa permohonan informasi yang jadi sengketa. Kayak tadi kan ada menerima, belum ada sebulan kita putus. Makanya waktu saat ada sengketa kan saya nggak boleh komunikasi dengan pihak Polri. Setelah selesai baru gitu. Nah banyaklah hal. Artinya ada beberapa sengketa lah yang tadi Mbak ngomong, menerima, memeriksa, memutus ada dari Polri kok. Dan dugaannya itu pemohonnya itu ada dari masyarakat, ada juga dari anggota Polri sendiri. Iya itu karena keterbukaan informasi publik masuknya ke pasal 28F Undang-Undang Dasar. Pasal 28 itu adalah masalah hak asasi manusia. Contoh konkret, kalau saya macet nih, kalir saya kan saya bisa dong nanya ke Mbak selaku atasan saya. Nah, kayak gitu-gitu lah, itu kan hak asasi itu. Nggak dijawab sama Mbak. Kemana saya larinya? Zaman sekarang gitu loh Mbak. Pak, jadi kalau misalnya ini sebenarnya masyarakat itu berhak ya Pak ya, berhak untuk mendapatkan sebuah informasi. Dan kalau misalnya mau minta data informasi itu gimana Pak caranya? Nah, makanya tadi saya bilang rujukan pertama kenapa hak? Karena tuh pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setiap orang berhak. Jadi saya punya hak untuk tahu laporan keuangan Polri. Saya punya hak untuk tahu siapa tuh
kepala divisi profil tadi itu loh yang saya juga berhak tahu program apa yang dilaksanakan oleh Polri. Itu hak saya tuh di undang-undang. Lalu gimana caranya? Beda ya antara wartawan gitu, jurnalis gitu dengan posisi Komisi Keterbukaan Informasi Publik. Iya. Saya bukan bela Polri. Pasti udah ada SOP-nya di sini. Kalau enggak mungkin lah informatif. Saya minta permohonan pasti udah ada. Disuruh kasih formulir SOP ya. Pasti udah ada nih di humasnya. Mungkin lah, nggak mungkin lah terus disuruh dimintain KTP, isi apa permohonan, tunggu ya gitu. Beda sama wartawan. Kalau wartawan kan dia langsung, Mbak Ines ini ya itu wartawan tuh Mbak. Beda. Oke. Jadi intinya sebenarnya masyarakat itu difasilitasi untuk mendapatkan sebuah informasi ya, dijamin juga oleh salah satunya oleh Komisi Informasi. Artinya dijamin gini, undang-undang Mbak yang menjamin. Tapi kalau nggak diberikan baru sengketa, kitanya baru. Kalau diberikan nggak ada sengketa. Nanti kita akan bahas lagi ya Pak ya. Nah pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan berbincang mengenai sebuah informasi dan tetap di podcast Polri Presisi.